العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berada di bulan-bulan mulia ini, yaitu bulan-bulan haram. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم." Ya betul ayatnya. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Dan 12 bulan ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram. Apa kelanjutannya? Dzalika dinul qayyim. 4 bulan haram di sini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, "Thalathatun syarat wa wahidun fard." 3 bersambung dan 1 sendiri, yaitu 3 yang bersambung ini Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 sendiri yaitu Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan-bulan haram ini ya, menginjak kita kepada bulan yang kedua yaitu Dzulhijjah, yang mana khusus di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu ada hadis Nabi Muhammad SAW dan juga ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ahli tafsir mengatakan malam-malam yang 10 ini yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dijadikan sumpah karena agungnya, karena besarnya ibadah-ibadah di hari-hari tersebut. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Artinya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang disebut dalam hadis yang lain bahwasanya shaumu yaumin fiha, puasa 1 hari di antara 10 itu, yang pasti tanggal 10 enggak, sampai 9 itu ya'dilu shaumu sanah, pahalanya sama dengan puasa setahun. Dalam hadis sahih bahwasanya puasa 1 hari
di 10 daripada 10 pertama itu menandingi puasa setahun. Bahkan disebutkan untuk orang yang hendak berkurban dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut atau apapun itu, ya, mencukur jenggot dan lain sebagainya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah itu dilarang. Ya, yang hendak berkurban. Sampai kapan? Sampai disembelihnya hewan kurbannya. Ya, dalam hadis sebutkan Nabi melarang orang yang hendak berkurban untuk memotong kuku, memotong rambut, cukur kumis lah, apalah. Mulai awal Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurbannya. Dan tapi dalam fikih larangan ini tidak sampai haram, ya, tapi makruh. Cuman ya sayang kalau kita melanggar larangan Nabi. Kemudian di dalam hikmah mengapa dilarang kita memotong daripada kuku atau rambut, karena untuk menyeluruhnya ampunan Allah bagi yang berkurban. Karena disebutkan pahala berkurban itu ketika darah hewan kurbannya itu jatuh ke tanah, maka seluruh dosa dia dari ujung rambut sampai ujung kaki diampuni oleh Allah. Sehingga yang terpotong, ya, itu tidak diampuni, yang terpotong nggak diampuni. Karena itu jangan dipotong dulu sampai hari disembelihnya hewan kurbannya. Dan banyak amaliyah-amaliyah yang dikerjakan di 10 tersebut. Di antaranya yang paling besar, ya, paling besar apa itu? Tidak maksiat. Yang paling besar nggak maksiat, nggak lihat haram, nggak ghibah, nggak ngomong kotor, tidak mendengar yang haram, tidak ini, nggak maksiat. Anda nggak perlu banyak duha, banyak tahajud. Intinya di 10 hari itu jangan maksiat, karena dosa di hari-hari itu dilipat gandakan. Dosa di hari-hari itu dilipat gandakan. Sehingga usahakan amal paling bagus itu tidak maksiat. Gak maksiat ini maksudnya apa? Mengerjakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Ya, mengerjakan semua yang wajib. Gak cuma 5 waktu, ada berbakti di situ, ada memberi nafkah di situ, ada nutup aurat di situ, ada menjaga pandangan di situ, ada berbicara yang baik di situ. Ini wajib-wajib semua. Ya. Dan meninggalkan semua yang diharamkan. Oh, itu diharamkan di pandangan, yang diharamkan di lisan, yang diharamkan di tangan, ya, yang diharamkan di telinga, yang diharamkan di perut, itu semua kita tinggalkan. Karena itu paling afdolnya ibadah tarkul ma'asi. Di dalam ucapan salafun saleh, afdalu ta'at tarkul ma'asi. Paling afdolnya ketaatan adalah meninggalkan maksiat. Orang banyak pahala amal sunnah belum tentu berpahala. Orang banyak ketaatan belum tentu berpahala. Tapi kalau dia nggak maksiat, maka insya Allah aman dari neraka. Yang penting nggak maksiat aja aman dari neraka. Kalau sudah aman dari neraka, itulah yang disebutkan oleh Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan otomatis dimasukkan ke surga, walaupun surga yang terbawah tidak apa-apa, faqad faz, dia sudah beruntung, dia sungguh sukses. Sukses versi Al-Quran, versinya Allah ini. Bukan yang terkenal, bukan yang berpangkat tinggi, bukan yang punya harta 7 turunan, bukan. Tapi sukses di sini
yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Faqad faz, maka dialah yang betul-betul sukses. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian kitab An-Nasihat Diniyah, masih tentang tanda-tanda orang hatinya lalai, tanda-tanda kelalaian hati. Tanda-tanda lalainya hati disebutkan wa minal ghaflati alla yukthira dzikral maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah wa ahwali ahli sa'adah wa ahli syaqawah fiha wa la yudminu 'alal fikri fi dzalik. Di antara ciri-ciri lalainya hati yaitu tidak memperbanyak ingat mati. Tidak memperbanyak ingat mati. Padahal ingat kematian, ingat akhirat itu obat. Obat dari penyakit cinta dunia. Obat dari penyakit rakus. Obat dari penyakit kikir. Obat dari penyakit pengen maksiat itu satu, ingat mati. Sehingga Nabi SAW bersabda, aksiru dzikra hadhihi min ladzat. Sering-seringlah mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu? Kematian. Ya, apa cara ingat mati? Apakah jadi zikir? Mati. Tidak. Ingat kematian itu di antara yang paling anjur, senang ziarah kubur. Dalam suatu hadis, ketika Nabi sudah di Madinah dengan para sahabat sudah hijrah, Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Waktu di Mekah dilarang. Kenapa? Karena sebagian penduduk Mekah ada yang nyembah kubur nenek moyangnya. Khawatir kalau dibolehkan ziarah, bukan ziarah lagi, nyembah kubur nanti. Sehingga Nabi larang. Karena akidah belum kuat di waktu itu. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah. Di Madinah Nabi mengatakan sekarang ziarahlah. Kenapa? Sudah kuat. Bisa bedakan mana yang nyembah, mana yang ziarah. Sahabat bisa bedakan, ini bukan nyembah. Ini mendoakan yang sudah wafat. Ini mengingat mati. Ala fazuruha, kata Nabi. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur membuat kalian ingat akhirat. Jadi yang paling manjur dalam ingat mati itu adalah ziaratul kubur. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh Siti Aisyah bahwasanya beliau mengatakan Nabi itu sering setiap malam Kamis atau malam Sabtu, riwayat beda, itu ziarah ke Baqi'ul Gharqad. Baqi' itu pemakaman para sahabat di daerah Madinah. Kalau Ma'la itu pemakaman para sahabat di daerah Mekah. Jannatul Ma'la itu ada di Mekah. Di situ ada Siti Khadijah. Ya, banyak di situ para sahabat-sahabat banyak. Kalau di Baqi' itu pekuburan sahabat, di situ banyak para istri Nabi. Jelas waktu Nabi hidup itu belum ada, ya. Yang banyak sahabat-sahabat. Itu Nabi hampir setiap kalau nggak malam Kamis, malam Sabtu ziarah ke sana. Bahkan pernah Siti Aisyah mengatakan suatu malam aku pernah tidak mendapati Nabi di kasurku. Aku cari, tahu-tahu beliau pulang dan mengatakan aku baru dari ziarah Baqi'. Ini dalil kuat bahwasanya ziarah itu dianjurkan. Terlepas sebagian orang gak senang ziarah, itu urusan dia. Yang penting di dalam syariat itu ada. Bahkan hadisnya bukan cuma hadis perkataan, tapi juga hadis perbuatan.
Nabi nggak cuman ziarah, tapi Nabi juga nyuruh. Dan banyak hadis-hadis tentang ziarah itu banyak. Yang mana tujuan ziarah itu adalah mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita cari selama hidup nggak akan kita bawa mati. Berapa banyak kaplingan yang kita kumpulkan, butuhnya cuman sekian meter kali sekian meter. Harta yang kita bawa cuman kain kafan aja. Sehingga sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, kalau sudah Allah bilang pulang, sudah waktunya pulang, gak bawa apa-apa. Dari sini harus ingat bahwasanya tujuan kerja itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya, akhirat bukan untuk dunia. Orang yang hatinya sudah lebih dari ghaflah, artinya qaswah. Qaswah ini sudah keras. Kalau ghaflah ini masih lalai. Orang yang hatinya keras, ketika pas bahas kematian, dia inggirkan itu. Dia akan menyingkirkan pikiran-pikiran mati. Udah panjang umur, belum waktunya. Gak senang dia bahas kematian, gak senang. Kenapa? Sudah keras. Sulit untuk diketuk, itu sulit. Kalau ghaflah ini nggak banyak ingat, tapi kalau pelan-pelan diketuk paham dia. Pernah ada seseorang datang kepada Imam Hasan Basri, ya Imam, kasih aku nasihat, aku ini lagi banyak sumpah, kasih nasihat. Kata beliau, apakah kedua orang tua masih hidup? Sudah meninggal? Sudah, cukup, kata beliau. Itu nasihat terbesar. Kalau engkau nggak bisa ngambil pelajaran dari wafatnya kedua orang tuamu, apa manfaatnya nasihat sering-sering? Artinya, kalau sudah dua orang tua wafat, engkau akan nyusul habis gini. Ya, kalau nyusul apa? Bekalnya apa? Itu sudah nasihat paling besar. Kalau seorang itu orang tuanya sudah wafat, masih belum bisa ngambil nasihat, maka kurang faedah dinasihatin oleh orang yang hidup. Karena dia nggak bisa ngambil pelajaran dengan yang sudah wafat. Yang wafat aja nggak bisa nasihat, apalagi yang hidup, nggak bisa. Sehingga dia harus sering-sering tahu, ini jatah saya kapan. Itu harus tahu. Sehingga dalam hal ini, mengingat kematian, itu diantaranya adalah sering ziarah. Yang kedua, sering membaca biografi orang-orang yang sudah mendahului kita, terutama orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh. Baca biografi mereka. Bagaimana mereka itu sudah wafat tapi sering dikenang. Apa karena jabatannya? Apa karena hartanya? Lihat di Semumun itu. Yang kaya banyak, yang pejabat banyak. Sekarang mana? Disebut namanya, dikirimin Fatihah dia, disebutkan ucapannya ada. Siapa yang diilu? Siapa yang sering disebut namanya, sebut ucapannya? Ulama, orang-orang soleh. Itu yang sering. Sehingga kayak mereka hidup. Seakan-akan kayak mereka hidup. Kenapa? Sering dibahas, sering diucapkan, sering dikenang kebaikan-kebaikannya. Dari sinilah bahwasanya sesuatu yang paling afdol untuk menjadikan bekas bagi yang hidup adalah ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh. Walaupun tujuan kita bukan pengen dikenang. Gak boleh orang nuntut ilmu, ya nanti saya tuh pengen dikenang, gak boleh. Kalau orang pengen dikenang itu gak baik, sudah melenceng. Niat dia melenceng. Kenapa? Karena pasti dia pengen masyhur, pengen dikenal. Ya apa bisa dikenang kalau nggak dikenal? Sehingga dia pengen dikenal dulu, baru dikenang. Ini buruk ya, tidak baik. Dan mengingat kematian itu akan nyambung dengan ingat akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika membahas para nabi. Dibahas para nabi-nabi. Ditutup dengan firman-Nya, inna akhlasnahum bi khalisatin. Sesungguhnya kami poles mereka.
Kami poles hatinya para nabi itu dengan suatu polesan yang kuat. Apa itu? Dikrodar, ingat akhirat. Yang bikin mereka nggak rakus dunia, yang bikin mereka fokus ngejar akhirat, yang bikin mereka berhati-hati di dalam setiap ucapan, penglihatan, langkah. Itu satu, dikrodar, ingat akhirat. Ingat akhirat ini nyambungnya dengan ingat kematian. Ini para nabi itu dipoles, apalagi kita. Para nabi itu dipoles. Sehingga tidak ada tujuan mereka nanti kalau meninggal, sebelum meninggal harus punya ini dulu, tidak ada. Tapi apa yang mau dibawa nanti ke alam akhirat ini. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang memperhatikan, memikirkan apa yang dia bawa untuk hari esok. Banyak orang mikir, ayo kita berusaha untuk masa depan. Betul. Tapi arti masa depan kita dengan mereka beda. Masa depan yang kita pikir umur 50, 60, waktu manula, waktu gak bisa apa-apa, itu masa depan yang menurut kita. Toh belum pasti nyampe situ. Banyak yang belum masa depan sudah wafat duluan. Kalau memang yang dimaksud itu. Tapi masa depan mereka, orang-orang soleh, habis wafat. Itulah masa depan. Itu yang pasti. Kejar masa depan. Itu apa? Habis meninggal itu. Meninggal itu semuanya sama. Yang beda keadaannya kayak apa. Ya disebutkan tanawwu'atil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian itu macam-macam. Ada yang mungkin keracunan, ada yang sakit, ada yang gini. Tapi kematian itu cuma ya satu pintu itu aja. Apa itu? Tercabut nyawa. Masalahnya dalam keadaan apa Anda menghadap Allah Ta'ala. Sehingga disinilah pentingnya sering minta husnul khotimah. Kenapa minta husnul khotimah? Karena dia mikirkan mati terus. Orang yang senang minta husnul khotimah, tanda dia belum yakin dengan amalnya. Dan itu baik. Tanda dia nggak kagum dengan amalnya, nggak ujub. Penyakit orang ahli ibadah, merasa bangga, merasa takjub, merasa kagum dengan amal dia. Sehingga dia merasa, oh sudah cukup, sudah. Insya Allah cukuplah modal untuk ke surga. Ini termasuk bentuk celaka. Artinya apa? Masih belum pasti, karena belum tahu dapat akhir baik atau akhir buruk. Karena itulah dia minta terus husnul khotimah. Karena sebaik-baik apapun orang, itu belum tentu baik kecuali akhirnya kayak apa. Sehingga disebutkan bahwasanya di antara penyakitnya orang ahli maksiat putus asa. Penyakitnya ahli taat ya, itu merasa bangga dengan amalnya. Dan dua-duanya nggak boleh. Yang ahli maksiat Anda bilang, jangan putus asa. Engkau masih ada akhir yang baik. Masih hidup kan? Iya. Raih itu akhir yang baik. Yang banyak taat, jangan jumawa. Karena Anda masih hidup. Belum tahu meninggalnya kayak apa. Sehingga dalam hal ini, dua manusia ini, model manusia ini, tidak boleh merasa tenang. Hati harus gusar. Gusar kenapa? Karena belum tahu meninggalnya kayak apa. Akhirnya dia akan mengerjakan segala perbuatan yang dia ingin meninggal waktu itu. Dia ngerjakan ngaji, siapa tahu Israel datang. Dia sholat sunnah, dia ini. Kenapa? Persiapan. Kalau Israel datang, nah saya enak nih, lagi ngaji nih. Lagi hadir majelis, lagi sholat sunnah nih. Dan dia sangat menjauhi, sangat takut keadaan-keadaan yang dia nggak pengen mati waktu itu. Mati waktu ghibah, repot. Di biskup, meninggal di biskup, jangan.
Dia sangat menjauhi keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan yang dia nggak pengen meninggal waktu itu. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Coba Israel itu ada janjian enak, masalahnya nggak ada janjian. Ya, baghtah, dia datang tiba-tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menunda sedetik pun atau mempercepatnya. Orang yang bunuh diri itu meninggal karena ajal, bukan karena dia. Orang meninggal bunuh diri bukan karena dia yang mengatur nyawanya, tidak. Itu ajal yang Allah sudah tentukan. Nah, ini penting dalam mengetahui hal tersebut. Sehingga di antara bentuk lalai adalah dia tidak banyak ingat mati. Juga tidak mengingat hal-hal yang terjadi setelah kematian. Nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Gak bahas itu, gak pernah bahas itu. Sehingga nanti ada akhirat itu, pemberian kitab ini dari mana nanti saya? Dari kanan apa dari kiri? Amma man uti kitabahu bi yaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasiro. Enak kalau tangan kanan. Yang tangan kiri ini ribet. Dia mikir itu. Karena itulah disebutkan rahimallah man ja'ala hammahu hamman wahida. Semoga Allah merahmati orang yang menjadikan seluruh kesibukannya cuma satu sumpek. Apa? Sumpek apa? Sumpek setelah wafat. Sumpeknya di situ. Jadi kalau sudah dia sumpek di situ, yang lain nggak terlalu. Nggak sumpek urusan besok makan apa, nggak terlalu urus. Ini belum umur sekian, belum punya mobil, nggak terlalu ngurus dia. Ini sampai umur sekian masih ngontrak aja, nggak terlalu ngurus dia. Kenapa? Sumpeknya cuma satu. Ya apa habis wafat. Orang kalau ada yang disumpekin, maka yang lain minggir. Yang lain minggir. Dia nggak terlalu mikir hal-hal yang remeh, karena sudah ada yang besar. Tapi celaka kalau yang besar dia lupakan, dia mikir yang remeh-remeh. Celaka orang suatu besar dia lupakan, tapi dia mikir yang tetek bengek, yang nggak ada fungsinya di dunia. Ya dia pikir itu. Sementara habis meninggal dia nggak ngurus itu. Ini orang celaka. Ya. Sehingga dalam hal ini wa ahwali ahli sa'adah, dia harus memikirkan bagaimana keadaan ciri-ciri orang yang bahagia itu kayak apa sih. Ciri-ciri orang yang bahagia di dunia akhirat itu kayak apa, dia pikirkan. Dan ciri-ciri orang yang celaka itu kayak apa, sehingga dia periksa, saya ini masuk mana ini. Saya masuk ahli sa'adah yang bahagia di akhirat apa yang celaka. Dia introspeksi terus. Kalau memang ada di hatinya itu, kayak nggak cocok ini dengan ahli sa'adah, dia perbaiki. Karena itulah ketika Allah Ta'ala menyuruh kita minta hidayah, menyuruh kita untuk mengikuti jalur yang lurus. Allah nggak menyebutkan jalur lurus itu kayak apa sih, enggak. Tapi Allah menyebutkan orang-orangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Allah nggak nyebutkan itu jalan lurus kayak gini loh modelnya, ciri-ciri apa namanya, jenis-jenisnya ada. Tapi Allah nyebutkan orang-orangnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalurnya orang-orang yang kau beri nikmat kepada kepada mereka. Nih, kita disuruh meneliti nih, siapa sih orang-orang yang ahli lurus ini siapa? Sehingga memang harus ada yang kita ikuti, itu harus. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Merekalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para wali. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassolihin, orang-orang soleh. 4 golongan ini yang Allah pastikan mereka ala siratil mustaqim, di jalur yang lurus. Ikuti.
Kita nggak perlu repot-repot nyari, ikuti aja. Sehingga dalam hal ini, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau kalian betul-betul cinta Allah, ikuti aku. Karena ngikuti Nabi, ya ini, ikuti siratal mustaqim ini. Ya. Terus kemudian, wala yutmin 'alal fikri fi dzalik. Dan mereka tidak sering memikirkan akan hal itu. Disebutkan dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran wa aksaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka ini nggak tahu. Cuman ya'lamun, mereka cuman tahu dhahiran minal hayatid dunya. Yang mereka tahu itu urusan yang dohir dari kehidupan duniawi. Bahkan disebutkan saking ahlinya itu, kalau sudah megang intan itu ngerti ini berapa karat, ngerti. Dipegang tuh, saking ahlinya. Ya, bungkusan dipegang tuh, sekian on. Saking ahlinya urusan itu. Tapi tanya urusan wudhu, nggak ngerti apa-apa. Tanya urusan sholat, nggak ngerti apa-apa. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya ngerti urusan duniawi, sangat teliti, sangat jeli. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi mereka betul-betul lalai, nggak ngerti sama sekali urusan akhirat. Betul-betul nggak ngerti apa urusan akhirat. Ya, dalam hal ini ciri-ciri lalai. Ya, yang merasa punya hati model gini, segera perbaiki, mumpung masih hidup. Kalau sudah wafat nggak bisa. Ya. Karena memang di dunia ini kita ini dihadapkan pada banyak orang. Tinggal kita cari mana yang lurus, pegang itu. Dan yang perlu kita ketahui, dan ini fakta, setiap zaman ya itu lebih banyak ahli nerakanya daripada ahli surganya. Setiap zaman, satu dunia itu lebih banyak ahli nerakanya daripada ahli surganya. Ya. Jangan dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau nurutin, ngikutin kebanyakan penduduk bumi, maka mereka bikin engkau sesat dari jalan Allah. Ini teguran dari Allah, jangan ikut tren-tren. Oh, ini yang terkenal. Ini trennya kayak gini, Ustaz. Jangan. Kadang tren-tren ini repotnya dari sana. Sehingga cari, ini kayak apa? Lurus nggak? Ini zaman-zaman fitnah ya. Ini zaman-zaman fitnah. Saya bilang fitnah kenapa? Karena banyak hal yang mungkar jadi ma'ruf. Yang ma'ruf kelihatan mungkar. Ya. Kalau Anda nggak berpegangan dengan ilmu Nabi Muhammad, akan kena itu. Sehingga Nabi bersabda, al-fitnah na'imah. Fitnah ini sedang tidur. La'anallahu man ayqadha. Allah laknat yang membangun fitnah. Apa itu fitnah? Musibah agama. Bikin Anda bingung. Ini mana yang benar nih? Bikin Anda bingung. Kalau nggak pegang dengan seorang yang dia meniti jalur menuju Allah, nggak bisa. Ibarat kita orang buta. Kita bilang, ya rajulan khudh biyadi. Wahai siapa yang bisa menolong saya, siapa? Saya nggak bisa lihat nih, itu kita. Jadi sekarang zaman-zaman banyak fitnah. Nah, kemudian wa minal ghaflati, di antara bentuk kelalaian, alla yuksira mujalasatal ulama'i billah wa bidini. Tidak memperbanyak duduk-duduk dengan orang-orang alim, orang-orang ulama billah, orang-orang yang kenal Allah dan kenal agamanya. Al-mudzakirin bi ayyamih wa alih, yang sering memperingatkan
orang-orang sekitarnya akan nikmat-nikmat Allah dan siksa-siksanya. Ya. Gak senang. Kalau duduk dengan mereka ini kurang senang. Ya maaf ya, maaf. Zaman sekarang ini kalau saya perhatikan, kalau acara-acara besar, maulid, suami, sebagian besar masyarakat senang yang lucu. Kalau kasih yang fokus, ingatkan dosa, nggak senang, jadi undang lagi itu. Wah, kurang asik nih. Kalau yang ketawa, wah ini yang bagus. Sampai urusan harusnya mereka ingat, mereka cari yang bikin lalai. Kenapa? Saking nggak senengnya mereka dengan orang-orang yang bikin mereka ingat akhirat. Ini maaf, ini kenyataan ya, kebanyakan. Mungkin bukan di sini, di tempat lain, kebanyakan. Itu saya beberapa kali diundang itu sebelum naik, Ustaz, yang lucu ya. Beberapa kali, makanya enggak, saya nggak bisa. Coba sampean sebelumnya bilang gitu, saya nggak akan datang. Ya sudah, di panggung dicolek, suruh yang lucu, nggak bisa. Kita ini memang orangnya nggak bisa lucu. Cukup di TV sudah, tiap malam Anda ketawa. Ini waktunya Anda fokus. Setahun 2 kali dibuat ketawa terus, kapan Anda bisa sadar? Kalau yang biasanya ya, orang ini nggak pernah pengajian, nggak pernah hadir pengajian. Tapi karena ini acara event setahun sekali, nanti nggak enak kalau nggak hadir. Oh, nggak mau hadir dia. Tapi dia cari yang sekiranya lucu itu. Saking nggak senengnya orang ingatkan akhirat. Ini orang ini ada, bahkan banyak. Ini menunjukkan lalai. Bahkan bisa jadi keras hati sampai benci pada yang bahas akhirat. Kalau bahas hukum, wah ini terlalu. Ya maaf. Pengajian yang saya perhatikan ya, kalau sudah bahas fikih yang hadir kurang. Gak sebanyak majelis istighosah, majelis sholawat, itu banyak yang hadir. Itu sudah urusan hukum, sepi, gak banyak. Kenapa? Gak senang ditegur. Orang sekarang gak senang ditegur, gak mau disalahkan. Merasa saya pasti benar, syarat benar terus, gak mau disalahkan. Ini tanda-tanda kerasnya hati. Sehingga beliau mengatakan di antara ciri lalai itu dia nggak seneng banyak kumpul-kumpul orang soleh, nggak seneng, kayak model kurang pas itu. Al-mudzakirin bi ayyamillah, yang mereka sering mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah, mengingatkan tentang adab Allah bagi yang ingkar, ya. Nikmat Allah bagi yang bersyukur, itu nggak senang. Atau yang ingatkan tentang janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah. Al-muharridin ala ta'atih, yang mereka ini sering memberi semangat untuk taat dan untuk menjauhi kemaksiatannya, kemaksiatan kepada Allah. Itu kumpul-kumpul dengan mereka ini nggak senang. Ya sesekali, tapi kalau seminggu 2 kali nggak mau. Apalagi tiap hari, berat. Ya seperti ini tanda hati lalai. Tanda hati itu sudah berkarat. Karena itulah disebutkan di antara obat hati itu 5. Di antaranya apa? Sering kumpul dengan orang soleh. Kumpul aja. Minimal Anda dapat nasihat dari dia. Minimal Anda memandang orang yang ketika Anda mandang dia, Anda ingat Allah. Karena disebutkan dalam suatu hadis, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba khusus, idza ru'u dzukirallah. Kalau mereka dipandang, yang mandang ingat Allah. Mandang ingat Allah. Apalagi yang kumpul, yang ini, mandang tuh ingat Allah. Ini orang-orang yang sedemikian ya. Kalau kita nggak dapat, kita baca kitab mereka yang ditulis. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terus-menerus dihidupkan hatinya dengan ilmu, dijadikan orang-orang yang bersama orang-orang soleh sampai hari kiamat. Amin ya rabbal
العالمين على هدي نية وكل نية صالحة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنبياء لنا نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.